kita pada pagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanggalkan masalahmu, tanggalkan bebanmu. Kita mau menyenangkan satu pribadi yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena pertolongannya selalu nyata bagi kehidupan kami. Karena Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah pujian kami. Haleluya Yesus. Katakan, meskipun tak ku apa yang ku alami, dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Saya untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan iman katakan pujian ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, dengan iman nyatakan. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang Mari kita angkat tangan kita, kita katakan di hadapan Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, aku lihat dan tak pernah kufikirkan. Itu yang Kau sediakan, yang tak mungkin bagiku, oh, yang tak mungkin bagi
bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Jemaat saja katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Yang tak mungkin bagiku Tuhan, Kau kerjakan bagi kami. Kaulah segala-galanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Pertolonganku hanya dari-Mu Tuhan. Kaulah segala-galanya. Kaulah segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Kaulah segala-galanya bagi kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk menerima hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami datang Tuhan ke alamat yang tepat. Dan kami akan pulang membawa sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus baik? Boleh angkat tangan. Siapa di sini yang merasakan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus luar biasa. Dia patut disembah. Dia patut dipuji. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya.
Katakan dengan pujian. Yo, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di langit dan bumi. Yo, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Kita angkat tangan, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Kaum wanita saja nyanyikan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ayo, mana suara kaum wanita? Amin. Siap-siap kaum pria. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yo, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Kita angkat tangan bagi Tuhan, yo. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Jemaat saja sambil kita angkat tangan, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Berikan kemuliaan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Capek memuji Tuhan, saudara? Pengen duduk apa pengen berdiri, saudara? Masih kuat ya? Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat, angkat tangan. Tuhan kita luar biasa, angkat tangan. Karena Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, yuk, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan. Teriak namanya siapa? Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan kemuliaannya, yuk. Kemuliaannya disaksikan, kebesaran. Teriak yang paling kencang, katakan Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi,
dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Yo, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Saudara katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bangkit. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Sambil kita angkat pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa, dengan iman kita bilang nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi buat Tuhan. Amin. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan, 1, 2, 3. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa, kita angkat tangan bagi Tuhan. Katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, saudara. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala, katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Sekali lagi kita serukan nama Yesus dengan iman. Katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, dengan iman, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Amin. Sekali lagi dengan penuh keyakinan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan kemuliaan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan nyata di tempat ini? Kami yang datang dalam keadaan sakit, kami datang dalam keadaan lemah,
kami telah dikuatkan, kami diberkati, dan kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati kami. Kami yakin Tuhan melindungi kami. Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Tuhan selalu menolong kami. Dia tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Tangannya tidak kurang panjang menolong kita. Oleh sebab itu kami mau menyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami menaruh harapan rancangan kami kepadamu, itu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Katakan dengan pujian, Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Yes, Lord. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama. Dengan iman katakan, ku tetap percaya. Yes Lord. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Dengan iman nyatakan pujian ini, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Pujian yang indah sekali. Mari kita bangkit berdiri saudara. Katakan dengan pujian ini, selalu berganti. Oh Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah, sampai dengan iman katakan, ku tetap percaya. Amin. Oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Yes Lord. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena Tuhan selalu menolongku. Kita angkat tangan kita, kita nyatakan, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu, Tuhan selalu, Kau selalu menolong kami, Tuhan, menjagaku. Ia mengenyangkanku dan pelihara. Katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu.
terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku Jemaat saja dengan penuh iman katakan pujian ini. Tuhan selalu. Telah banyak pertolongan Tuhan yang kami terima Tuhan. Haleluya. Engkau selalu menjaga kehidupan kami. Sehelai di rambutku tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Sekali lagi kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku. Sekali lagi dengan iman. Oh Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dengan iman katakan, seumur hidupku berikan kemuliaan-Mu yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, pujian penyembahan telah kami naikkan di hadirat-Mu pada pagi yang berbahagia ini. Kami yakin pujian sembah kami telah menyukakan hati daripada Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu akan terjadi pagi hari. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami semua sebentar pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Pakai dan urapi terus hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan mau mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Tadi kesaksian Bapak Gembala bahwa perjalanan kami perjalanan mujizat. Jadi hari ini kita sama-sama mau dengar firman Tuhan. Tadi sebenarnya seharusnya sebelum firman Tuhan kita mau penyerahan anak dulu. Tapi bayinya belum ada ya Pak? Lagi siap-siap. Jadi supaya jemaat tahu bahwa hari ini Bapak Gembala seharusnya pelayanan di Kampung Sawah dan kami lebih mengutamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi tadi saya bilang batalkan yang di sana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Apapun itu keadaannya, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kalau tadi sudah mendengar
kesaksian dari Bapak Gembala. Hari ini saya sangat bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk beribadah. Amin. Ada banyak orang yang ingin di posisi kita. Ada banyak orang yang ingin ada seperti kita. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita duduk dan untuk kita beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saya mau bertanya dulu, dan pertanyaan saya tidak mengurangi keselamatan Bapak Ibu. Yang hadir ibadah Zoom kemarin siapa? Coba angkat tangan. Yang hadir ibadah Zoom, haleluya. Yang hadir ibadah doa puasa hari Rabu. Amin. Yang hadir dalam ibadah GC hari Kamis. Haleluya. Yang hadir dalam doa hari Jumat. Puji Tuhan, beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk menyemangati diri kita sendiri. Ada dengan tidak ada Bapak Ibu Gembala tidak mengurangi sukacita jemaat untuk beribadah. Amin. Begitu juga kedatangan kita hari ini ke tempat ini. Bukan mau lihat kami Bapak Ibu Gembala. Bukan mau menyenangkan hati manusia. Tapi ibadah merupakan satu kebutuhan dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Selalu saya katakan firman Tuhan itu untuk diri saya terlebih dahulu. Dengan pendengaran yang baik, hati yang baik, dan pikiran yang baik. Sama-sama kita praktekkan. Firman Tuhan akan masuk jika pendengaran yang baik, hati yang baik, dan pikiran yang baik. Amin. Bapak Ibu sama-sama kita buka Alkitab kita di Kejadian 39. Amin. Sudah dapat katakan amin. Kejadian 39. Yang bawa Alkitabnya siapa? Saya pengen lihat sekali lagi dan tidak mengurangi keselamatan Bapak Ibu. Yang bawa Alkitab. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tetap bawa senjata saya dan saya juga tetap pakai handphone saya. Puji Tuhan. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6a. Kita sama-sama ikuti firman Tuhan ini dan saya akan bacakan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca berliturgi, saya akan baca ayat 1 dan Bapak Ibu akan baca ayat 2. Kejadian 39, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang hari ini kita lihat sama-sama. Cerita dan satu sejarah yang benar terjadi di Alkitab mengenai Yusuf. Di sekolah minggu cerita ini sudah Bapak Ibu kalau dari zaman sekolah minggu pasti sudah mendengar bagaimana Yusuf. Hari ini firman Tuhan saya ambil judul setia terhadap harta orang lain, Tuhan percayakan harta yang lebih besar. Sekali lagi saya katakan, setia terhadap harta orang lain, Tuhan percayakan harta yang lebih besar. Wow, ceritanya kok harta ya?
kok mengenai keduniawian ya. Kita sama-sama ikuti firman Tuhan hari ini. Amin. Saya bawa Bapak Ibu ke kisah Yusuf, di mana Yusuf merupakan anak ke-11 dari Yakub, dari istrinya Rahel. Ini cerita sekolah minggu Bapak Ibu. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub dan istrinya Rahel. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang lahir di masa tuanya Yakub, bahkan terkesan memanjakan Yusuf. Jadi Yusuf itu dari kakak beradiknya paling istimewa, anak kesayangan dari bapaknya Yakub. Yusuf sering melakukan sesuatu yang membuat kakak-kakaknya cemburu. Sampai kepada satu masa bahwa Yusuf membelikan jubah yang paling indah untuk Yusuf. Yakub membelikan jubah yang paling indah untuk Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya semakin benci terhadap Yusuf. Saya hanya membawa flashback ceritanya ya, Bapak Ibu ikutin bahwa ada beberapa kali dalam kejadian kehidupan Yusuf, dia mengalami banyak pertolongan Tuhan. Karena saking bencinya saudara-saudaranya terhadap Yusuf, sehingga sering diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Ada beberapa kali Yusuf bermimpi. Bapak Ibu ikuti nanti di cerita sebelumnya, dia bermimpi, dalam mimpinya itu menggambarkan bahwa saudara-saudaranya itu menyembah kepada Yusuf. Dan semakin membuat dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, karena kejadian itu ada niat jahat yang timbul dari hati saudara-saudaranya untuk melenyapkan Yusuf. Yusuf hendak mau dibunuh, tapi karena ada saudara yang berkata, jangan kita menumpahkan darah, lebih baik kita jual saja. Nah, prosesnya Bapak Ibu lihat. Sewaktu Yusuf dijual ke pedagang-pedagang, sepertinya kejadian hidup Yusuf itu dilakukan secara tidak adil oleh keluarganya. Yusuf dijual ke pedagang-pedagang dan sampailah di Mesir. Sewaktu di Mesir, Yusuf menjadi pengawal Firaun. Kita ikutin ceritanya. Di Mesir, Yusuf menjadi kepala rumah tangga Potifar, pegawai Firaun. Bapak Ibu buka di Kejadian 39 ayat 2. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita lompat lagi Kejadian 39 ayat 6a. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya. Amin. Nah, kita lompat langsung di cerita Yusuf di rumah Potifar. Amin. Yang melewati sekolah minggu pasti tahu jalan cerita Yusuf ini sampai menjadi orang kedua di Mesir. Dengan penyertaan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, dan dengan hati yang baik dari Yusuf, sehingga pegawai Firaun itu mempercayakan semuanya menjadi orang kepercayaan untuk mengatur seluruh rumah tangganya pegawai Firaun saat itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa saat menjadi orang kepercayaan, ada banyak kesempatan orang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Ada banyak kesempatan Yusuf untuk bisa melakukan kecurangan karena posisi Yusuf sebagai pegawai yang paling tinggi. Benar? Benar. Untuk kita sekarang ada banyak Tuhan percayakan kita dengan posisi-posisi yang terbaik. Ada Tuhan percayakan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai, sebagai anak, bahkan di kantor mungkin kita Tuhan percayakan dengan posisi yang tinggi. Bapak Ibu pernahkah dihadapi dengan pilihan bahwa sepertinya baik tapi tidak baik? Pernah? Pasti pernah. Kita lihat cerita Yusuf bahwa
di Kejadian 39 ayat 6b sampai 7 saya bacakan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Istri Potifar melihat bahwa ini anak muda kok rajin banget, cakep pula, naksir deh dia. Dia bilang, aku suka kamu. Ada gak kesempatan untuk Yusuf? Waktu istri Potifar menggoda dia berkata, yuk. Ada kan? Benar tidak? Sama seperti kita, ada kesempatan sewaktu dosa itu, sewaktu kecurangan itu mau kita lakukan, ada kesempatan pada kita. Tapi apa yang Bapak Ibu perhatikan, lihat di ayat 8. Dengan jawab Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dengan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Amin. Apakah Yusuf berdosa? Dia seorang pegawai yang paling tinggi posisinya. Mungkin dalam mengatur rumah, mengatur keuangan pegawai Firaun, dia bisa saja mungkin sedikitlah ambil untuk keuangan saya. Sedikitlah ambil. Judul yang saya berikan hari ini, setia terhadap harta orang lain. Tuhan percayakan harta yang lebih besar. Mungkin hari ini kita bekerja untuk orang, untuk usaha orang. Mungkin kita bekerja, saya bekerja terus, usaha dia makin maju. Saya bekerja terus, dia makin diberkati. Apakah Tuhan tutup mata saat kita setia? Apakah Tuhan tutup mata saat melihat kita berlaku jujur dengan Tuhan? Tidak. Yusuf ada banyak kesempatan. Pegawai yang paling tinggi, posisi yang paling tinggi. Mungkin dia melihat saat ada pemasukan dari perdagangan. Selisih berapa? Apakah tuannya tahu? Apa pegawai Firaun itu tahu? Tidak. Tapi dia tahu kebenaran bahwa Tuhan yang melihat. Amin. Dia selalu setia menjaga. Apakah yang dia jaga harta miliknya? Bukan. Yang dia jaga harta apa? Tuannya. Yang dijaga harta tuannya. Bahkan sewaktu istri Potifar menggoda dia, seandainya ceritanya Yusuf tergoda, dia bisa dong menyalahkan, saya digoda kok Tuan. Benar tidak? Apakah Yusuf yang menyerahkan diri, ayo ibu Potifar dengan saya? Tidak kan? Tapi istri Potifar yang tertarik dengan dia sehingga mau menggoda dia. Kalaupun Yusuf ikut dengan rayuan Potifar, dia bisa menyalahkan. Kan dia yang goda saya, kan dia yang ini menyalahkan. Tapi apa Bapak Ibu lihat dan jawaban ini? Tetapi Yusuf menolak. Di kehidupan kita sekarang ada banyak cara dan celah untuk menjatuhkan kita. Apalagi Bapak Ibu ditempatkan Tuhan, diposisikan Tuhan di posisi tertentu. Kalau kita ada sampai sekarang ini dengan posisi pekerjaan, usaha kita di posisi tertentu, itu bentuk kepercayaan Tuhan, amin. Bentuk kepercayaan Tuhan. Tuhan percayakan kita, mungkin saat kita di kantor sebagai orang yang penting, saat melakukan survei mungkin atau tender, kadang-kadang kan sepertinya benar. Dan saya harus mulai berani mengatakan ini. Sepertinya benar. Bapak terima ya tender saya. Ya. Benar tidak? Apakah dia minta? Apakah dia minta? Tapi kalau orang-orang yang tahu kebenaran, tahu melakukan firman Tuhan, maka dia tidak akan pernah curang. Amin. Amin. Kita sebagai pedagang,
sebagai usaha. Dan ini sering terjadi di, saya nggak malu katakan karena itu dari kampung saya dan semua orang hampir pengalamannya sama, di Parapat. Yang sudah pernah ke Danau Toba itu pasti pernah ke belanja di pasar. Benar ya Bu Tabarat ya? Kalau turis di sana belanja mangga 1 kilo dan dibawa ke rumah itu nggak sampai 1 kilo. Dan kecurangan itu memang santer terdengar. Apa kita sebagai anak Tuhan, sebagai pedagang mau melakukan kecurangan itu? Amin. Tidak akan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita dari hal yang kecil. Tuhan memberkati kita dari perbuatan-perbuatan kita. Tuhan percayakan Yusuf ada kesempatan untuk dia berdosa. Bahkan kalau dia katakan, dia kok yang ngajak saya Tuhan, dia yang kok menggoda saya. Tapi apakah Yusuf terikut, terbabit? Apakah Yusuf kompromi? Kompromi. Seperti Bapak Gembala bilang, dan katakan bahwa di zaman akhir zaman ini, anak Tuhan terlalu banyak kompromi dengan dosa. Hidup itu pilihan. Apakah kita sanggup mengatakan tidak? Walaupun saat kita mengatakan tidak, kita menjadi orang yang dibenci. Saat kita mengatakan tidak, kita menjadi orang yang berbeda. Benar tidak? Benar tidak? Saat di pekerjaan mungkin kita terlihat terlalu rohani. Pasti kita dikatakan, ada pendeta, weh ada pendeta. Mungkin sedikit-sedikit kita berdoa, dikatakan, oh ada pendoa ini. It's okay, gak apa-apa kita dikatakan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa kebenaran yang kita tahu membawa keselamatan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya ada pengalaman di Bandung. Saya dulu pernah bekerja beberapa tahun di Bandung di satu properti. Di satu properti di Bandung dan perusahaan cukup terkenal, dia punya hotel, punya properti dan punya distro dan yang lain-lain. Saat itu owner akan membuka satu apartemen di Jalan Cihamplas. Jadi apartemen itu belum terbentuk dan masih dari tanah, betul-betul mulai dari awal. Dan di situ saya bekerja bersama teman-teman saya dan yang menjadi cerita saya ada satu OB dari Jawa. Dia saya lihat bekerja begitu rajin. Dia seorang OB. OB Bapak Ibu tahu bahwa seorang yang untuk bersih-bersih gitu. Dan kami pegawai-pegawai itu selalu suka menyuruh Bapak tersebut karena rajin. Jadi kalau misalnya, Kang, punten Kang, bade teh manis, nya teh gitu. Terus kalau misalnya, padahal dia OB, tapi kadang-kadang yang dia lakukan semua pekerjaan. Dan dia sungguh sangat rajin. Berjalannya waktu dan berjalannya apartemen itu terbangun, pelan-pelan dia diangkat menjadi kurir. Dari OB ke kurir. Kemudian berjalannya waktu lagi, dari kurir dia menjadi collection. Collection itu untuk penagihan. Nah, beberapa saat saya resign dari tempat itu dan saya kembali dan saya sudah melihat apartemen itu sudah terbangun. Saya bilang, Kang, ayo ketemu Kang gitu. Waktu saya ketemu, dia menjadi manajer di tempat itu. Saya ngomong, dan dia orang gak kenal Tuhan loh Bapak Ibu. Saya ngomong, wih, si Akang ini udah jadi manajer. Tapi selalu teman-teman saya katakan, patut. Kenapa? Orang yang paling rajin dan paling dipercaya. Kalau kita suruh beli makanan, Kang, punten Kang, beli makanan Kang, dia tidak pernah ngambil sedikit pun dari situ. Seberapa yang kami kasih dia kembalikan. Dan benar-benar orang yang jujur. Itu orang yang tidak kenal Tuhan Bapak Ibu. Saat saya kembali saya lihat dia menjadi manajer. Bukan orang yang mencari muka, tapi orang yang bekerja. Saya mantan pekerja, kadang-kadang sebagai pekerja kita sepertinya kalau mau melakukan sesuatu, bekerja, aduh kenapa ya saya jadi pekerja. Enak banget bos itu nyuruh-nyuruh saya. Saya makin rajin, dia makin kaya. Benar tidak? Saya makin kerjakan ini itu, dia enak-enakan. Tuhan katakan bahwa apa? Setia kepada perkara yang kecil. Apakah dengan kita bekerja, memajukan bisnis orang lain, Tuhan tidak melihat kita? Tuhan pasti melihat dan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan. Amin. Buat ibu-ibu di rumah.
Yang selalu bekerja, saya katakan selalu dalam ibadah kalau doa, pekerjaan yang tidak ada habisnya adalah ibu rumah tangga. Satu hari 24 jam kalau bisa ditambah lagi, pekerjaan tidak habis. Benar kan ibu-ibu? Saat bekerja mungkin udah jaga anak, udah masak. Mengeluh dengan suami. Daripada suamiku enak-enak, udahlah aku iniin aja lah. Aku bilang lah mau beli bahan-bahan dapur. Berapa biayanya mah? Sekian. Padahal sebenarnya tidak begitu. Amin. Amin. Haleluya. Percaya. Dipercaya. Anak Tuhan itu harus dipercaya. Amin. Anak Tuhan itu harus dipercaya. Apapun posisi kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai pegawai, sebagai apapun harus dipercaya. Kita mengerjakan, kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti perhitungkan, Tuhan pasti melihat kita. Kalau kita dipercaya, pasti orang lain melihat apakah Firaun dengan serta-merta mengangkat Yusuf, apakah dengan secara acak aja, secara random. Ada nih anggota saya angkat aja langsung menjadi manajer saya. Apakah dengan seperti itu? Tidak. Firaun pasti melihat bahwa Yusuf adalah orang yang dipercaya, orang yang setia, sehingga dia dipercaya untuk menjadi orang kepercayaan. Saat itu dia mungkin hanya mengerjakan pekerjaan Firaun, mengatur keuangannya, mengatur rumah tangganya. Tapi Bapak Ibu lihat proses Tuhan saat Yusuf dipercaya. Yusuf tidak melakukan kecurangan walaupun ada kesempatan. Nah, saat dia menolak bujukan dari Potifar, akhirnya dalam cerita itu Yusuf dijebak. Seolah-olah dia mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan istrinya Potifar. Sampai ke akhirnya cerita itu bahwa Yusuf masuk penjara. Dan di dalam penjara dia bisa menafsirkan mimpi. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Firaun sehingga menjadi penguasa di Mesir. Apakah Tuhan tutup mata terhadap Firaun, terhadap Yusuf? Apakah Tuhan tutup mata terhadap Yusuf? Tidak. Setelah melewati cobaan rayuan dari istri Potifar, Yusuf sempat masuk penjara. Kita lihat di Kejadian 41 ayat 45 sampai 46. Di situ kita lihat bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf. Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Fatnat Painah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Amin. Perjalanan Yusuf setelah dia menjadi orang yang dipercaya dengan melakukan semuanya secara jujur, Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Wow. Setelah Firaun dan dia menjadi orang nomor 2 di saat umurnya 30 tahun. Amin. Harta yang tadinya dia jaga-jaga, bukan harta dia. Harta yang tadinya dia kerjakan, akhirnya Tuhan percayakan menjadi orang nomor 2. Apakah Tuhan tidak adil? Tidak. Tuhan adil dan setia terhadap kita. Amin. Amin. Mungkin saat ini sepertinya kita diperlakukan secara tidak adil. Tidak apa-apa. Amin. Katakan saja dalam hati, Tuhan pasti beserta. Amin. Amin. Mungkin kita saat ini diperlakukan sepertinya, kok saya diperlakukan seperti itu? Tidak apa-apa. Kerjakan terus. Kerjakan terus. Kita sebagai pegawai di kantor, bos ini marah-marah aja selalu. Tidak apa-apa. Mungkin orang tua kita sepertinya dari kita kakak beradik, kok aku
aku yang disuruh-suruh terus? Kok aku yang disuruh-suruh terus? Kan ada kakak, kan ada adik. Gak apa-apa, berarti kita disayang, di pelayanan. Bapak Gembala ini kok suruh saya khotbah terus, saya WL terus. Jangan pernah mengeluh. Nah, siapa yang bilang tadi? Itu Ibu Golda. Jangan pernah mengeluh. Walaupun kadang-kadang secara manusiawi, secara batin kita, yang kita lakukan capek. Tapi saat kita lakukan, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan percayakan hal yang besar. Amin. Yusuf dari orang yang tidak ada apa-apanya, masuk penjara, dibujuk untuk melakukan dosa. Ada kesempatan untuk, ya Tuhan tahulah, saya bisalah ngambil dikit. Saat mungkin sebagai pekerja di rumahnya sapu-sapu, nggak ada tuanku, abunya dimasukin di bawah karpet. Tuhan katakan setia pada perkara yang kecil. Kita mungkin sebagai anak disuruh orang tua, pergi belanja ya, nanti uangnya segini. Loh kok kembaliannya segini? Iya udah naik. Walaupun sama orang tua berdosa, curang. Tapi kita tahu bahwa saat kita mulai melakukan kehendak Tuhan, saat kita mulai hidup jujur dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Mungkin saat kita diperhadapkan dengan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita katakan Roh Kudus bantu saya. Roh Kudus bantu saya. Saat kita mau melakukan firman Tuhan, memang banyak cobaan, memang banyak godaan. Daging lemah, tapi roh penurut. Ucapkan doamu, Roh Kudus bantu saya, kuatkan saya. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu pasti akan menolong kita. Saya akan tutup di ayat penutup di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Mau dipercayakan yang lebih besar lagi? Saya mau. Siapa yang mau dipercayakan hal yang lebih besar dari Tuhan? Amin. Yang mengangkat tangan saya doakan pekerjaan kamu lebih berhasil. Rumah tangga kamu lebih berhasil. Apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Amin. Apapun posisi, jabatan, pekerjaan, usaha. Sebagai anak, sebagai pelajar, ibu rumah tangga. Kerjakan dengan setia dan jujur. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita.